Selamat pagi pemuda. Selamat pagi. Selamat pagi. Vin, kita yang gak kompak, Vin. Ulang, Vin. Selamat pagi, sekali lagi ya. 1, 2, 3. 3. Selamat pagi pemuda. Selamat pagi Alvi. Selamat pagi. Lumayan semangat ya hari ini. Lumayan. Tapi Belum mungkin semangat. abis kita memuji-muji nanti tambah semangat lagi ya, Vin ya. Amin. Vin ini aman, Vin, Aman, antenanya. Ya. Teman-teman pepetnya kelihatan kan ya di sini. Teman-teman kalau butuh wifi, Iya. memancar Tinggal wifi connect ya. aja. Apa kabarnya teman-teman semua hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Ini ada suara-suara sumbang gitu ya kok di sini ya. Terlihat dari wajahnya ceria ya, Vin ya. Puji Tuhan Ci. Ceria ya, mungkin karena ngeliat kamu, Vin. Jadi langsung seger Itu gitu. ikonik banget hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yuk kita sama-sama mau tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau tanggalkan sejenak segala hal yang memenuhi pikiran kita mau siapkan diri kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Ya teman-teman, hari ini kita berkumpul di sini dengan penuh pengharapan dan penuh sukacita. Kita siap menerima penggenapan janji Tuhan, yaitu hadirnya Roh Kudus dalam hidup kita. Mari dengan berdiri kita mau puji namanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dengan penuh sukacita kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Jiwaku ingin bernyanyi. Lakukan bernyanyi, lakukan berpuji, bersama Tuhan. Bersama kita nyanyikan. Jiwaku ingin bernyanyi, serta tubuhku menari-nari. Oh, menunjukkan sukacita, pas kasih Tuhan yang menyertaku. Kan ku nyanyi sangat kalah, atau seruli tentang berbana. Oh, kan ku nyanyikan kecapi, memuji Tuhan Yesus. Haleluya, ku kan memuji Tuhanku, kan ku nyanyikan selamanya. Dengan cerah jangan kokoh serta tetap, akan ku terbang besarkan namanya. Pantun, syair dan seloka akan ku cipta, ku kumandangkan. Oh, jadi nyanyian yang indah, memuji Tuhan Tuhanku. Haleluya. Haleluya, ku kan memuji Tuhanku, kan ku nyanyikan selamanya. Dengan cerah cepat kokoh serta tetap, akan ku tabung membesarkan namanya. Oh, pantun, syair dan seloka akan ku cipta, ku kumandangkan. Oh, jangan
hati nyanyian yang indah, memuji Tuhan penciptaku, memuji Tuhan penciptaku. Dan ku kan menyanyi, dan ku kan memuji berdasarkan nama Tuhanku. Dan ku kan menyanyi, dan ku kan memuji berdasarkan nama Tuhanku. Rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian pada Minggu Pentakosta pada hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Iya, Alvin, hari ini suasananya rada beda nih ya. Betul, beda banget. Rada seru gitu ya, nih tinggi gitu kan, Julan, Sofia dibahas lagi ya kan. Nah ini ada banyak, maksudnya pakai batik kan, dress code-nya juga kan nuansa daerah, musiknya rame nih, baju daerah. Nih ada buah-buahan di belakang nih, maksudnya apa bukan gitu toko kan. buah dong. Bukan toko buah dong. Nah jadi teman-teman ada yang tahu mungkin hari ini ada apa sebenarnya? Pentakosta. Suara jeritan-jeritan. Untung ada suara-suara malaikat yang Iya. berbicara Pentakosta. Iya, jadi kenapa nih Vin hari ini nih ada apa? Oke ya, jadi hari ini tuh benar ya, tadi sesuai jeritan kayak Pentakosta gitu. Hari ini tuh adalah kebaktian Pentakosta sekaligus pengucapan syukur tahunan. Nah sedikit info aja ya teman-teman, jadi semenjak zaman Israel kuno dulu, hari Pentakosta itu juga diperingati sebagai hari perayaan pengucapan syukur atas tuayan. Makanya kalau misalnya teman-teman lihat nih ya, tema kebaktian hari ini itu tepat banget nih, penuaian. Iya betul Vin. Nah kalau setelah ini gitu ya, setelah mengalami pergeseran zaman gitu teman-teman di kekristenan memang maknanya jadi menjadi peringatan akan ketika murid-murid Tuhan Yesus tuh mengalami pemenuhan Roh Kudus gitu ya, sehingga mereka akhirnya dimampukan untuk bersaksi, untuk melayani sesama seperti yang diperintahkan Yesus. Gitu ya. Betul. Nah dan pada hari Pentakosta juga salah satu murid Yesus yaitu Petrus memberitakan kesaksiannya tentang Kristus dan membuat 3.000 orang itu memberi diri untuk dibaptis. Wow. Nah di sini itu Petrus menjadi seorang penuai. Iya, jadi melalui pelajaran ini ya Alvin, teman-teman kita semua diajak nih untuk menjadi penuai masa kini. Seperti juga yang tertulis dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Mari hari ini menjadi penuai masa kini dengan senantiasa menyatakan Yesus dalam hidup kita. Di dunia yang penuh cemara, Di dunia yang penuh cemara, antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar
Ya teman-teman, menyatakan Yesus dalam hidup kita. Seperti lagu yang tadi baru saja kita nyanyikan, memang sebenarnya ini adalah panggilan hidup kita sebagai orang percaya ya teman-teman. Kita yang telah dianugerahi keselamatan oleh Yesus yang telah mati di kayu salib, yang bangkit, yang naik ke surga, dan sekarang kita dipenuhi oleh Roh Kudus, memang seharusnya kita memberitakan kabar kasih dan keselamatan itu ya teman-teman. Di segala tindakan kita, perbuatan kita, perkataan kita yang bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Satu kalimat teman-teman dari lirik lagu tadi yang sering kali menjadi bahan perenungan saya secara pribadi, dan saat ini saya juga mau ajak teman-teman semua untuk coba merenungkannya gitu ya di dalam hati masing-masing. Hidupmu adalah kitab terbuka yang dibaca sesamamu. Pertanyaannya, apakah setiap orang melihat Yesus di dalammu? Teman-teman coba boleh sama-sama kita renungkan pertanyaan ini ya. Apakah benar setiap orang di sekitar kita telah melihat Yesus di dalam kita? Harus kita akui teman-teman, kerap kali kita jatuh dalam godaan iblis. Kerap kali kita melakukan hal yang tercela, yang justru mendukakan hati Tuhan, yang tidak berkenan di matanya. Padahal harusnya orang lain bisa melihat karya keselamatan Tuhan di dalam hidup kita. Teman-teman, penuaian ini tidak hanya bicara tentang pembaptisan, tidak hanya bicara tentang pengkabaran Injil teman-teman, tapi penuaian ini juga berarti pertobatan hidup. Mari kita mau ambil waktu sejenak, kita mau tundukkan kepala kita mau datang kepada Tuhan. Dalam renungan pribadi kita mau menyadari keberadaan diri kita sebagai makhluk yang fana, yang berdosa di hadapan Tuhan. Masih dalam renungan kita mau nyanyikan pujian meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu.
sebentar di kancah Kemelut, ya anak domba Allahku, ku datang kini Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami datang ke hadapan-Mu dengan membawa segala pengakuan kami. Kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami mohon ampun ya Tuhan, jika kerap kali kami melukai hati-Mu. Kami melakukan hal yang tidak berkenan di mata-Mu. Ajar kami Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami hanya ke dalam-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Dengan berdiri kita bersama-sama nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita mau katakan sebagaimana janji-Mu menyambutku, kini ku datang padamu. Bagi setiap dari kita yang dengan sungguh telah mengaku dosa dan berpaling kepada Tuhan untuk hidup dalam pertobatan, maka kasih dan pengampunan adalah nyata. Dengarlah berita anugerah yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Namun, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bersamamu. Dan Damai besertamu juga. Teman-teman dipersilakan untuk memberikan salam damai ke teman-teman di sekitar. Ya, sungguh sukacita ya teman-teman ketika dosa kita telah dibasuhnya. Betapa indah harinya. Menyanyikan dengan penuh sukacita. Betapa indah harinya saat ku pilih penerus, alangkah sukacitanya ku beritakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosamu, ku diajari penebus dan jalan dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosamu. Setiap janji hatiku kembali ku baru hilang, sampai kepada ajalmu ku puji penasihatnya. Indahlah harinya Yesus membasuh dosamu, ku diajari
Rekan-rekan pemuda silakan duduk. Kita bersama-sama untuk menenangkan hati kita memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh berbahagia ketika kami menyadari kembali bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Bahkan ketika kami berhadapan dengan pergumulan yang pelik, ketika kami hampir terjatuh, tak tahu arah, bahkan seringkali gamang sebagai anak-anak muda, tapi kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Janji-Mu ya dan amin, dan pertolongan serta pendampingan-Mu itu selalu ada buat kami. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik. Engkau selalu ada bagi kami dalam setiap musim kehidupan kami. Hari ini kami merayakan peristiwa di mana Roh Kudus dihadirkan dalam hidup kami. Dan sepanjang tahun-tahun yang kami lalui, kami bersyukur. Kami sungguh merasakan betapa Roh Kudus bekerja, menyertai kami, membisikkan sesuatu yang benar di dalam hati kami, menuntun langkah dan arah kami. Kami bersyukur untuk pekerjaan Roh Kudus yang tidak dapat kami hitung satu persatu. Tuhan, saat ini sempurnakanlah rasa syukur kami dalam pemberitaan firman-Mu. Ajari kami, nasihati kami, tegurlah kami, hiburlah kami, dan tuntun kami dengan kebenaran-Mu. Hingga pada akhirnya kami menjadi pribadi yang sungguh hidup selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bersamalah dengan kami ya Allah, berbicaralah, sebab kami sungguh menyediakan diri untuk Tuhan bentuk sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membuka bagian Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Ayat 36 sampai dengan 42. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 36 sampai dengan yang ke-42. Saya akan bacakan menurut edisi terjemahan baru yang kedua. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi, ia bersaksi dan mendesak mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengar dan juga memelihara dalam hidup kita sepanjang waktu kehidupan. Haleluya. Haleluya.
pagi pemuda. Belum move on dari pacaran semalam kayaknya, masih ngantuk. Selamat pagi pemuda. Ya, semoga setiap kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan terus berpengharapan. Terima kasih ya rekan-rekan yang bertugas hari ini. Datang jam berapa nih tadi? Jam 7 ya? Lebih rajin dari pendetanya. Pendetanya mepet, tapi teman-teman petugas hari ini rajin sekali. Ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memulai khotbah di hari ini dengan beberapa hal yang sebetulnya kita juga sudah paham, tapi coba kita lihat lagi ya. Apa yang selama ini kita pahami tentang tuaian, tentang turunnya Roh Kudus, tentang bagaimana Roh Kudus dan Kristus itu juga bekerja dalam hati kita setiap waktu. Teman-teman tahu ini siapa dia? Yang tegas, jangan bisik-bisik, jangan kasak-kusuk. Siapa? Gak tahu? Jangan bilang gak tahu, kalau anak-anak muda yang malu saya bukan kalian. Iya, Putri Aryani, ya. Kenapa dia bisa sampai viral? Yes, betul. Ya, kalau orang yang pada umumnya kondisinya baik-baik saja, dilahirkan hampir nyaris tanpa cacat, at least dalam tubuhnya begitu ya, dan kemudian ia punya prestasi, mungkin orang akan bilang ya udahlah wajar, ya emang dia oke, emang secara tubuh, secara fisik dia nyaris sempurna, kita bilang ya biasa. Ya, tapi Putri Aryani ini juga terkenal karena dia dilahirkan sebagai tunanetra. Ada begitu banyak hal yang ia harus hadapi. Bullying itu rasanya sudah sangat dekat dengan kehidupannya. Kalau kita berada di posisi orang tuanya, kita akan merasa betul-betul berat mendidik, mengajar, ya, menyampaikan sesuatu. Mesti harus melatih dia sedemikian rupa. Karena bagaimanapun punya anak yang tunanetra itu tidak mudah untuk membesarkan hatinya. Tidak mudah untuk bikin dia itu percaya diri. Jangankan tunanetra, mungkin setiap kita dengan setiap kekurangan yang ada dalam diri kita dan kemudian kita sadari, bisa jadi kita punya potensi untuk sangat minder. Ya, apalagi anak-anak muda. Ketika semua handphone keluar, dan kemudian yang handphonenya biasa-biasa aja kita langsung ciut, ya. Suka nggak suka itu realita. Tapi teman-teman, saya mau meneguhkan hati kita, membesarkan hati kita bahwa kita itu hidup enggak dengan ukuran dunia. Buktinya mereka yang nggak kenal Tuhan aja, ya. Kenapa saya bilang nggak kenal Tuhan? Ya karena memang secara agama, keyakinan udah pasti berbeda dengan kita ya, kelihatan dari apa yang dipakai. Mereka yang tidak dekat dengan Tuhan saja, mungkin juga nggak kenal, mereka berhasil untuk menginspirasi kita. Ya tadi ingat ada kata inspirasi dari teman-teman, dari teman Anda gitu ya. Mereka berhasil untuk menyajikan sesuatu yang baik. Oh iya ya, dia Putri Aryani berhasil untuk mengatakan bahwa gak masalah dengan apa yang ada dalam diri saya sekalipun itu disebut dengan kekurangan. Kalau kita kurang, kalau kita cacat, kalau kita ada kurang di sana sini, itu sebetulnya bisa dikelola dengan baik dan bahkan jadi inspirasi. Biasanya kita akan mengatakan jadi berkat. Next. Kenapa dia jadi kedip-kedip begini? Kalau ini kenal gak? Gak kenal. Sama sekali. Penyanyi. Ini tadi yang nyanyinya keren-keren di sini. Di tengah-tengah ada cowok dengan suara 2. Tahu nggak? Nggak tahu. Kebangetan kayaknya. Nggak tahu beneran. Ini nggak ngeprank saya kan? Beneran nggak tahu? Oke, coba. Kalau kita nyanyi ini.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini jadi berkat. Ini yang ngarang. Iya, pendeta sekaligus ya. Pendeta tapi juga ia punya talent yang lain. Gak cuma sekedar memberitakan firman, tapi talentnya punya inspirasi. Dan kita udah gak perlu lihat notasi lagi, gak perlu baca not balok begitu ya. Ketika dipancing dengan lagu itu kita udah ngehafal. Itu artinya apa yang dia karang sudah jadi berkat bagi banyak orang. Sekarang, lukisan ini cukup familiar? Ada di rumah? Di gantungan kunci? Kayaknya yang di gantungan kunci sih pacar ya, bukan Yesus ya. Karya dari William Holman Hunt. Teman-teman coba lihat ya. Kalau dikasih gambar ini, biasanya kita diberikan makna. Apa sih makna dari gambar ini? Yesus yang sedang mengetuk pintu, artinya apa? Yesus yang sedang apa? Mengetuk. Coba, pintu itu kan harafiah banget gitu ya. Teman-teman coba berpikir kembali, pintu itu sama dengan apa? Iya, nah itu tahu. Kenapa sih malu-malu? Yesus yang mengetuk pintu hati kita. Bahkan penafsir yang lain mengatakan bahwa itu di depannya nggak ada handle-nya. Artinya apa? Artinya Yesus nggak mau paksain kita untuk dia yang buka. Tapi handle itu ada di dalam. Handle itu kita yang buka, kita yang mempersilahkan. Kita yang mau membuka diri kita sedemikian rupa. Nah teman-teman, coba dari 3 ilustrasi yang saya sajikan, saya mau mengatakan bahwa apapun, setiap talent yang ada dalam diri kita, ketika itu disadari, ketika itu dikelola dengan baik, maka sebetulnya kita sudah jadi pemberita Injil. Ya, itu yang kita yakini. Kadang-kadang sejujurnya, saya mesti ngomong jujur nih, mungkin gak setiap kali kita ibadah lalu dapat sesuatu dari khotbah. Betul apa betul? Bisa jadi ya, yang khotbah saudara-saudara. Bisa jadi kalian tinggal tidur ya. Atau bisa jadi kalian mengawang-ngawang, udah gak jelas, udah mau planning hari ini apa, bahkan udah kalau siang itu udah rasa Senin ya kan. Besok udah kerja, bisa jadi. Tapi buat saya sebagai seorang pengkhotbah saya gak kecil hati. Karena secara pribadi saya akan menghayati bahwa umat, jemaat, kalian teman-teman pemuda bisa dapat apa aja ya. Berkat-berkat Tuhan, inspirasi, hikmat, kebijaksanaan dari talent yang ada dalam diri kalian. Dan itu bisa jadi berkat. Jadi sekarang saya menolong kita untuk mencoba menghitung semua yang kita miliki. Menyadari kembali semua bakat, semua talent, semua hal yang ada pada kita. Dan kalau ngomongin bakat, talenta, saya nggak mau ya. Ada yang bilang, oh saya nggak bisa apa-apa. Karena buat saya ini alasan klise. Cuman mau menghindar dari tugas dan tanggung jawab. Kenapa? Dasarnya coba ingat lagi ya. Perumpamaan tentang talenta, ada nggak yang 0 talenta? Mau sedikit atau banyak, tapi semua orang dikasih. Jadi tidak ada di antara kita yang gak punya talent sebetulnya. Tidak ada di antara kita yang tidak punya anugerah. Mungkin ada di antara kita yang memang jago di teknologi, gak apa-apa. Gereja bahkan akhir-akhir ini dan juga untuk di masa depan sangat butuh teknologi. Kita gak bisa menghindar. Kita gak bisa, Allah udahlah gereja ya begini aja, gak bisa, ketinggalan kita. Bahkan di ibadah aja di awal kita akan melihat bagaimana ada begitu banyak orang yang mempersembahkan dirinya untuk melayani Tuhan.
Makanya tadi saya tanya, kalian datang jam berapa yang tugas-tugas ini? Ya, yang paduan suara masih nyanyi, masih latihan. Itu bagian dari mengelola, mengembangkan. Dan kalau ini diseriusin itu jadi berkat banget. Kalau kita jadi liturgos, jadilah liturgos yang baik. Walaupun mungkin gak nyaman pakai antena. Kok dicopot sih? Mana Alvin, mana Alvin? Kenapa dicopot? Kenapa bro? Gak nyaman ya? Berat ya? Ntar pinjam ya? Ya mungkin ada bagiannya gak nyaman gitu ya. Mungkin kita lagi gak enak sama teman ini dan itu. Karena kita mungkin lagi rada-rada berantem, lagi rada sewot. Tapi tadi liturgos di awal udah ingetin, ayo tinggalin sejenak yang begitu-begitu. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Ibadah yang benar. Nyanyi yang benar. Ya, bahkan operator slide. Tadi ada usher, kerjakan bagian kita dengan sangat baik. Kalau itu sungguh-sungguh, percayalah itu adalah anugerah talenta yang Tuhan berikan dan itu menjadi alat pemberitaan Injil. Jadi kalau ngomongin pemberitaan Injil, teman-teman jangan kemudian bayangin jadi pendeta, enggak selalu. Jangan kemudian bayangin jadi evangelis, pengkhotbah yang ke desa-desa, enggak selalu. Ada begitu banyak cara Tuhan untuk membuat kita menjadi pemberita Injil. Nah kebetulan memang hari ini khotbahnya tentang Petrus ya. Petrus yang khotbah dan kemudian 3.000 jiwa bertobat. Kalau pendeta Febe khotbah gak ada yang bertobat, itu bedanya. Kita lihat Petrus khotbah pada hari di mana turunnya Roh Kudus itu dirayakan. Lalu dengan suara nyaring ia mengabarkan tentang siapa Yesus ya. Mulai dari karyanya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya sampai turunnya Roh Kudus. Kita lihat bahwa Petrus punya keberanian untuk mempersiapkan dirinya ngomong sesuatu di depan banyak orang. Teman-teman, ini tidak pernah mudah. Ya, saya ingat banget di Gunung Sari. Ketika harus pertama kali berkhotbah di depan ribuan jemaat, apalagi kalau di prime time jam 8, jam 10.30 itu banyak banget. Dan saya udah keringet dingin. Saya udah persiapan, tapi keringet dingin. Perutnya mules. Aduh, Tuhan ini gimana dia? Bukan karena saya habis makan sambal atau makan seafood yang gak bener gitu ya, enggak. Karena orang tua saya selalu bilang kalau besoknya mau khotbah, Sabtu malamnya jangan makan yang aneh-aneh. Jangan makan yang punya potensi untuk bikin kita sakit. Dan saya jaga bener itu. Tapi ini psikologisnya jadi terekspresi gitu ya, sakit perut, gak enak banget, gelisah, pengen cepet-cepet aja kalau bisa khotbah ya 5 menit selesai. Dan mungkin kita bahkan bayangin sosok Petrus yang harus berkhotbah di depan ribuan orang. Tidak pernah mudah. Dia juga mungkin berhadapan dengan netizen ya. Apalagi netizen plus 62, apa-apa dinyinyirin, apa-apa di komen, apa-apa posting lalu kasih caption yang gak bener. Mungkin netizen zaman dulu bisa jadi polanya beda, tapi maknanya bisa aja sama. Ada orang yang gak suka dengan pemberitaan ini. Oleh karena itu, ia dengan ketegaran hatinya dia ngomong apa yang memang Roh Kudus suruh dia ngomong. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dampaknya. Ada begitu banyak orang yang pertama-tama hatinya disentuh ya, bukan nalarnya dulu nih, tapi hatinya disentuh dan mereka menjadi sangat terharu. Terharu itu apa sih? Bukan termehek-mehek gitu ya, bukan pertama-tama terus nangis-nangis, enggak. Tapi terharu adalah ketika ia menyadari, aduh, saya sangat gak layak. Saya adalah umat berdosa yang sebetulnya jauh dari kehendak Tuhan, jauh dari apa yang Tuhan mau dalam hidup saya ya. Itu efek, dampak positif dari khotbah ketika seseorang menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dan kita lihat bukan hanya sampai pada sebuah kesadaran bahwa ia adalah umat berdosa. Kita lihat 3.000 orang menyerahkan dirinya untuk dibaptis dan bertobat.
Oleh karena itu kita lihat setelah mereka memberi diri dibaptis, dalam perikop selanjutnya itu ada judulnya cara hidup jemaat yang pertama. Efek dari baptisan itu sangat positif, sangat dirasakan baik. Mereka menjadi jemaat mula-mula yang punya keselarasan ya. Cara hidupnya tertuju kepada Tuhan. Bagaimana mereka mengelola harta sangat baik. Milikmu, milikku, milikku, milikmu. Kalau sekarang kan enggak. Milikmu, milikku, milikku, milikku. Bodoh amat dengan yang lain. Kita lihat sedahsyat itu efek dari pemberitaan Injil. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari coba renungkan kembali. Kalau kita kelola talenta kita minta hikmat dari Tuhan. Kita memberi diri untuk dibaptis. Ada yang belum baptis? Sidi? Oke, gak apa-apa. Pasti Saman Hudi masih membuka peluang. Iya. Efeknya sangat besar. Dan mungkin ini sangat beda dengan apa yang terjadi di zaman sekarang. Kalau dulu orang habis dibaptis memberi diri sepenuhnya. Kalau di banyak gereja, mungkin gak sama Hudi ya, habis dibaptis ngapain? Ngapain? Hah? Ayo ngomong realita aja, gak usah takut. Makan-makan, gak apa-apa loh makan-makan, saya gak ngelarang makan-makan. Foto-foto, gak apa-apa foto-foto. Tapi ada yang lebih menyedihkan dari itu semua, apa? Habis dibaptis hilang dari gereja, dari peredaran ya. Bener gak? Udah dapat bener. Mohon maaf nih, saya sih ngomong apa kenyataannya aja ya. Nanti datang ke gereja lagi kapan? Kalau mau nikah, aduh bingung ini gimana nih ngurus surat-surat. Nah baru datang ke gereja. Atau kalau keluarganya berduka, aduh mama saya gak ada nih gimana, tolong dong gereja bantuin. Nah kan, segitunya loh. Ketika kita tidak menghargai baptisan yang kita terima. Padahal yang diminta adalah kontinuitas ya. Terus menerus. Melakukannya dengan konsisten, dengan setia. Gak bolong-bolong kecuali gak ke gereja karena alasan yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kita tidak menghargai efek dari baptisan. Coba teman-teman refer lagi ke jemaat mula-mula ya. Mereka punya respon yang baik ketika mereka dibaptis. Dan bahkan efeknya, dampaknya luar biasa. Mari coba kemudian merenungkan kembali apa yang ada dalam diri kita. Adakah ketika kita dianugerahkan Tuhan talenta, kesehatan, tubuh, itu juga punya dampak yang baik? Atau sebaliknya, kita menggunakan ini bukan menjadi alat pemberita Injil, tapi hanya untuk alat kesenangan diri kita semata. Ya tubuh saya buat pacar saya, salah, bukan. Tubuh saya ya buat Kristus. Itu yang pertama. Saya mesti tegas nih karena ngomongnya sama anak-anak muda ya. Kalau kamu menyerahkan diri kamu buat pacar kamu, salah. Itu nanti. Ada waktunya ketika kalian sudah menikah dalam ikatan yang resmi. Tapi pertama-tama tetap Tuhan. Tubuh kita ini ciptaan Tuhan dan balik lagi buat Tuhan. Kalau kita bilang, oh talenta saya buat cari duit, gak apa-apa juga sebenarnya ya. Kalau pintar nyanyi, ya mungkin diundang-undang di wedding, begitu kan ya. Undang di wedding lumayan, dapat segepok miliaran gitu ya, segenggam berlian. Gak apa-apa, tapi yang utama apa dulu nih? Yang utama tuh buat Tuhan, itu loh. Harusnya efeknya sampai di situ. Sebab kita menyadari bahwa semua talent yang ada dalam diri kita adalah alat pemberitaan Injil untuk memenangkan banyak jiwa. Bahkan mungkin talent-talent yang tidak disadari. Saya kasih contoh.
Suami saya memberi diri dibaptis bukan ketika ia sering ke gereja, bukan ketika ia jadi aktivis, enggak. Tapi ketika satu kali ada seorang pendeta yang datang ke rumahnya, dan ketika itu suami saya lagi main bola. Lagi main online begitulah ya, main soccer di komputer. Lalu pendeta itu nimbrung, ikutan main dan mereka seru banget. Disitulah kemudian suami saya berpikir, oh ternyata itu pendeta tuh gak cuman khotbah, tapi juga bisa diajak main. Gitu. Ternyata pendeta itu gak cuman ngomong aja, tapi bisa jadi sahabat. Ya, jadi kalau kalian mau kongko-kongko, undang saya boleh. Apa talent yang ada di pendeta tersebut? Apa talentnya? Apa? Pendekatannya sangat bagus. Dia berhasil mendobrak orang-orang yang selama ini berpikiran bahwa pendeta cuma bisa khotbah. Enggak, pendeta itu juga asik loh, gaul loh, bisa loh diajak buat main. Disitulah suami saya dimenangkan. Jadi teman-teman, ada begitu banyak cara di mana kita bisa memenangkan jiwa di sekeliling kita. Minta hikmat Tuhan, Tuhan apa yang ada dalam diri saya. Mungkin saya adalah orang yang suka humor gitu ya, suka ngeledek-ledek tapi tetap dalam batasan yang wajar. Mungkin dengan humor saya orang bisa jadi kenal Tuhan, bisa jadi. Oh mungkin saya adalah orang yang demen masak. Mungkin dengan masakan saya banyak orang yang kemudian tanya-tanya, nah disitulah firman Tuhan kemudian bisa disisipin. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Pentakosta adalah perayaan penting. Tapi kita lihat di akhir saya mengatakan bahwa bukan hanya tradisi pada waktu itu memanen gandum, tetapi juga adalah sebagai sebuah momen penting di mana banyak jiwa yang pada akhirnya mengenal Tuhan. Liturgos sudah sangat baik menjelaskan bagian ini tadi. Perayaan penting bagi orang Yahudi, iya. Hari Sukaria, iya. Makanya biasanya kalau di Jawa itu dikenal dengan pesta unduh-unduh. Ya, kita membawa semua hasil kita. Di sini juga tertera simbol-simbol begitu ya. Ini bukan buat jualan, tadi mana tadi Alvin ini. Ini bukan toko buah bro. Tapi ini adalah simbol berkat-berkat Tuhan. 1 tahun kita sudah berkarya dan sekarang kita mau menuai dan mempersembahkan kembali untuk Tuhan. Jadi ini hari raya yang penting, bukan hanya pada saat orang-orang Yahudi pada waktu itu menuai gandum, tetapi buat kita sebagai gereja. Kita diminta seperti Petrus yang mempergunakan seluruh talentanya untuk memberitakan Injil. Kalau Petrus pada waktu itu bisa berkhotbah dengan jago banget, kalian punya cara yang lain untuk memenangkan jiwa. Mungkin kalian punya pacar yang belum kenal Tuhan. Disitulah kalian diutus. Mungkin lingkungan kerja kalian adalah lingkungan toksik. Orang-orangnya gak jelas. Mikirnya negatif terus ya. Korupsi di mana-mana, disitulah kalian diutus. Oleh karena itu 2 hal dalam peristiwa Pentakosta kita memaknainya. Yang pertama, teman-teman, tidak akan ada penuaian tanpa pemberita Injil. Tidak akan ada orang-orang bertobat tanpa peran kita. Yesus bisa aja shortcut. Udahlah, kalau kalian gak mau kerja, kalau kalian gak mau berkarya, saya tobatkan mereka. Bisa kok. Tapi kalau Tuhan shortcut kayak gitu, kemudian pertanyaannya terus kita ngapain ini di dunia? Katanya anak-anak Tuhan tapi gak ngapa-ngapain. Jadi ayo sadari lagi talent kita, apa yang ada dalam diri kita, dan gunakan itu untuk alat pemberita Injil. Yang kedua, penuaian juga berarti pertobatan. Buat setiap kita yang sudah dituai artinya sudah mengenal Kristus. Kita diminta untuk hidup baru. Ya. Jangan lagi menggunakan pola-pola lama ketika kita nggak kenal Kristus. Kita diminta untuk bersama-sama memperbaharui kehidupan kita dalam terang ilahi. Sebab peristiwa Pentakosta adalah sebuah momen di mana kita kembali menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk Tuhan bentuk
sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Tapi pertama-tama sadarilah bahwa Anda adalah berharga, yang punya segelintir ataupun banyak talenta. Dan biarlah apa yang ada dalam diri kita menjadi alat untuk memberitakan Injil hingga semakin banyak orang yang bertobat. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalian masih sangat muda. Semoga juga masih banyak waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kalian untuk menjadi pemberita Injil. Dan ketika kesempatan itu datang, maka sambutlah, jangan pernah tolak. Sebab kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu akan Tuhan ambil. Selagi kita masih muda, selagi masih punya energi, daya, cita-cita, kekuatan, mari berkomitmen untuk menjadi pemberita Injil melalui banyak cara, melalui semua talenta yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Dan Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa yuk. Tuhan, inilah kami dengan segala keberadaan kami, dengan apa yang kami miliki dan kami sadari itu dari Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik. Hari ini kami merayakan peristiwa di mana Roh Kudus diutus untuk hadir dalam kehidupan keseharian kami. Dan biarlah Roh Kudus terus yang akan mengingatkan kami untuk terus berkarya, menjadi pemberita Injil, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Kristus, menyerahkan dirinya untuk Kristus dan bahkan melayani Kristus. Kami menyerahkan setiap pribadi dalam tangan anugerah Tuhan, sebab kami tahu bahwa rancangan Tuhanlah yang terbaik untuk kami. Terima kasih ya Allah untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Dan kiranya Kristus memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan senantiasa berpengharapan. Amin.
kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Rekan-rekan pemuda, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Sang Pencipta, Pemilik, dan Pemelihara kehidupan. Dalam masa muda kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Sebagai pribadi yang pertama, kami ingin jumpai dan kami ingin layani. Tuhan, kiranya di tengah-tengah masa muda yang kami jalani, anugerah Tuhan berupa hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, damai, sejahtera, dan sukacita ada bersama dengan kami, sehingga kami mampu mengelola segala sesuatu yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan, mampukan kami agar kami menjadi pemberita Injil melalui banyak cara. Jika orang yang tidak mengenal Tuhan saja bisa mengerjakan bagian ini, apalagi terutama kami yang mengenal Kristus, yang mengingat panggilan kami sebagai marturia, saksi Kristus di tengah-tengah banyak orang di sekeliling kami. Kami berdoa agar kami dapat menjadi pelaku firman, menerapkannya dalam kehidupan keseharian kami, dan kiranya Kristus ada bersama dengan kami untuk memberikan pertolongan, perlindungan, dan kemampuan. Tuhan, kami berdoa buat rekan-rekan kami yang sedang bergumul, kami yang mencari pendamping hidup. Biarlah kami juga boleh percaya di atas segala usaha yang kami kerjakan, Tuhan juga melihat kedalaman hati kami, melihat motivasi kami, melihat kerinduan kami, melihat semua niat baik yang ada dalam hati kami. Dan kiranya Tuhan juga berkenan untuk menolong kami, sehingga kami sungguh menjadi ciptaan yang baru, yang bukan hanya mencari pasangan hidup untuk kesenangan diri kami, tetapi yang pertama-tama punya visi untuk memuliakan Tuhan bersama dengan pasangan kami. Juga kami yang bergumul dengan pekerjaan, kami yang mencari pekerjaan, ataupun kami yang berhadapan di tengah-tengah masalah dalam pekerjaan kami, kiranya damai sejahtera Tuhan, anugerah, jalan keluar Tuhan juga sediakan buat kami. Kami yang bergumul dengan studi kami yang harus mencapai target, deadline, kami yang diperhadapkan dengan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan yang ada. Tuhan, tolong kami, biarlah secara akademis pun kami juga memuliakan Tuhan. Berikanlah kepada kami kesetiaan, ketekunan, kerajinan, kemampuan untuk mengatur waktu kami dengan baik, sehingga kami tetap mampu bertanggung jawab untuk apapun yang Tuhan sudah percayakan untuk kami kelola. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi yang tidak stabil, di tengah-tengah ada begitu banyak moralitas yang semakin merosot, berbagai peristiwa kehidupan dalam bangsa kami mohon kiranya Tuhan terus menuntun langkah kami, sehingga kami tak salah arah dan tak salah langkah, tetapi kami hidup bahu-membahu sebagai bagian dari bangsa ini yang mencintai bangsa ini.
Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun, untuk Meliani, Regita, Vina, dan Vito. Terima kasih untuk 1 tahun yang Tuhan percayakan dan tambahkan. Dan kiranya di tengah-tengah 1 tahun yang bertambah ini, mereka juga bertambah mencintai Tuhan, bertambah menyediakan diri untuk melayani Tuhan. Bersama dengan Ripka, kami hendak bersehati agar kekuatan dan penghiburan yang asalnya daripada Tuhan ada buat Ripka dan juga keluarganya. Ketika ayah yang dicintainya berpulang, kami sungguh memohon kiranya Tuhan yang berkenan untuk selalu mendampingi Ripka bersama dengan keluarga, sehingga mereka tak kehilangan pengharapan. Tuhan, inilah doa-doa kami yang juga kami naikkan dalam doa yang Kau telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kini saatnya kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kita. Dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kantong persembahan atau dapat melalui QR code. Mari kita menyanyikan pujian Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Pujikan dengan menari.
Tuhan yang Maha Kudus. Mari bawa hajat sembah dan ibadah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami kembali datang ke hadapan-Mu dengan membawa persembahan ini. Kami menyadari ya Bapa, bahwa apa yang kami persembahkan ini hanyalah sebagian kecil dari apa yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami memohon kiranya Engkau berkenan memberkati sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkati juga ya Bapa, tangan-tangan yang akan mengelolanya, sehingga melaluinya nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Kristus, Sang Kepala Gereja, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya teman-teman, saya, kamu, kita semua di sini telah dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita terpanggil untuk boleh memberitakan kasih dan kabar keselamatan itu. Mari teman-teman, kita mau menyatakan pertobahan hidup kita dan menginspirasi siapapun yang ada di sekitar kita. Mari kita mau bersama berani menjadi penuai masa kini dengan tuntunan Roh Kudus, kita mau menyentuh hati banyak orang di sekitar kita. Mari kita mau nyatakan, kita mau membawa berita baik pada dunia yang gelap ini. Kita harus membawa berita. Dunia dalam gerak tentang kebenaran dan kasih dan jadi rewan pagi dan jadi siang. Kuasa Yesus kan nyata.
pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Yesus kan nyata dalam damai dan cemerlang. Kuasa Yesus kan nyata dalam damai dan cemerlang. Rekan-rekan pemuda, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk dan bersaat teduh. Iya, selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Ya, sekali lagi. Iya, jawabnya dalam hati. Aku dengar ya hatinya. Selamat hari Minggu teman-teman. Iya. Nah teman-teman, kebaktian kita memang sudah usai gitu ya, tapi jangan kemana-mana dulu karena ada beberapa hal-hal penting nih yang mau kita sampaikan ke teman-teman. Nah yang pertama dulu nih, kita mau coba lihat teman kanan kiri depan belakangnya, apakah ada wajah-wajah baru gitu, wajah fresh hari ini? Adakah? Dari pengurus ada ini nggak, bocoran nggak? Ada yang baru datang nggak hari ini? Oh nggak ada? Oh semua muka? Desi? Oh Desi mah ini muka lama baru datang lagi. Desi selamat datang kembali ya di Komisi Pemuda. Jangan lupa minggu depan datang lagi. Oke, ini ada Desi. Ini nanti teman-teman yang mungkin baru pertama kali ketemu Desi atau mungkin udah lupa dulu banget. Nah, kita ada Desi di sini. Boleh disalamin ya Desi. Iya, boleh disalamin. Salam. Oke, selanjutnya. Next, operator, next. Operator. Wah, gangguan teknis nih. Ah, Oke, nah ini untuk kebaktian kita minggu depan ya Alvin ya. Ya betul, temanya itu adalah ingatlah akan penciptamu yang akan dilayani oleh Pendeta Cordelia. Tempatnya sama di sini di Orang Yerusalem jam 9.30. Oke, next. Nah minggu depan ini pelayannya. Ada Pendeta Cordelia dan juga penatuanya ada Penatua Doris, liturgosnya ada Ko Kristianto, pemusiknya ada Tasya, song leadernya ada Andrew dan juga Dara, multimedia ada Cireni, publikasi ada Cigebi, soundnya ada Edward. Dan Namanya juga, masih ini namanya namanya nggak kelihatan mesti ini. dibaca pakai mata Betul, batin. mata batin, kayaknya. cuma aku doang yang bisa baca itu. Edward. Dan ushernya ada Linda dan juga Trudy. Oke teman-teman
Selamat mempersiapkan untuk kebaktian minggu depan. Selamat persiapan ya teman-teman. Nah ini untuk pelayan kita hari ini yang ramai sekali hari ini. Apa? Kenapa? Kok ribut ya dari situ ya. Kita mau mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Febe dari GKI Gunsa untuk pelayanannya hari ini. Ada Penatua Caroline, terima kasih Tante. Liturgosnya ada Alvin. Dan juga Sisil. Iya. Nah, pemusiknya ada Wahyu, ada di piano, gitu loh. Ada Kevin di gitar, Genjreng-genjrengin, genjreng-genjreng. Matthew di bass, lalu ada Rizky di drum, dan juga ada Catherine di flute. Harusnya kita punya Ko-Eren juga di cello, tapi teman-teman Ko-Eren sedang sakit, jadi nanti diucapkan untuk semoga lekas pulih gitu ya, semoga lekas sembuh untuk Ko-Eren. Untuk song leader kita ada Florence, yang suaranya walaupun hari ini habis, Tumbang ya, suaranya tumbang. Tapi tetap semangat, akhirnya dibantu oleh Cimeli. Terima kasih sekali Cimeli atas suara indahnya. Dan juga satu-satunya pria di singer kita ada Evel, Kak Evel luar biasa yang selalu pecah-pecah suara. Oke, lalu multimedia kita di belakang ada Kiara, terima kasih Kiara. Publikasi Novia Lukman, sound kita ada Kayogi yang dari tadi ribut di belakang untuk ngurusin sound lah. Asyir kita ada Manda dan Ko Hendrik. Terima kasih teman-teman semua. Gak lupa juga tadi pelayanan ada ini. kan di depan tuh Betul, ada yang betul. nari. Nari ada teman-teman dari Komisi Remaja, ada Gwen dan juga Nadine. dan satu lagi pelayan kita hari ini adalah VG Pemuda. Teman-teman sekalian promosi ya, yang mau ikutan VG Pemuda bisa latihan setiap hari Jumat. Jam berapa? 7:30 di mana? Di sini. Teman-teman tenang aja, walaupun 7:30 kayaknya kan malam kan, tapi ada mobil yang bisa nganterin, bener ya? Ada kendaraan ya yang bisa antar pulang. Jadi buat teman-teman mungkin yang bingung karena alasannya, nggak tahu nanti pulangnya gimana, ini udah malam, tenang aja. Jadi nggak ada alasan ya? Nggak ada alasan. Lapar tapi ini jam makan malam, ada makanan, ya kan? Nggak ada ya, jangan-jangan nggak ada makanan. Nggak ada, nggak sih? cuma ada mobil doang. Ada makanan ya gitu ya teman-teman. Jadi Mungkin jangan makanan lupa rohani. join ya ke VG Pemuda. Terima kasih teman-teman atas pelayanannya. Nah, Yang ulang tahun hari ini. yeay. Kebetulan orangnya ada di sini ya, ada Cimeli, Ada Cimeli. ada Ci Egi, ada Civina dan juga Kovito. Yeay. Kita nyanyiin selamat ulang tahun dulu ya. Boleh. Selamat ulang tahun Cimeli. Dan juga Ci Egi mana tadi? Tadi ada di belakang. Nanti Egi, teman-teman jangan iya. lupa disalamin Cimeli. Ucapin ya, Diucapin ya. Oke. Oke, lanjut. Oh, Wah, ini ini baru posternya. muncul. VG-nya gimana sih ini di belakang? Tadi udah diumumin, udah dipromoin. Oh, ini kegiatan donor darah yang diadain di tanggal 25 Mei jam 9 sampai jam 11 di aula lantai 1. Jadi teman-teman yang punya darah di sini, Yang punya darah harusnya ya? semua di sini punya darah ya. Yang punya, mau darahnya merah, mau darahnya biru. Darahnya biru gitu, Kita terima ya kita semuanya. terima gitu. Oke, nanti boleh daftar ke menghubungi Tata Usaha atau mungkin ke Kayogi juga ya, teman-teman. Iya, yuk donor darah guys. Yuk, Banyak donor darah. manfaatnya buat kita dan buat orang lain juga. Betul. Oke. Oke, selanjutnya. Wah, ini
ini. Wah, ini yang ditunggu-tunggu nih Ini yang para ditunggu-tunggu nih, booster sport. abas ini Ya, nih. ya boosternya hari ini basket di tanggal 26 Mei di lapangan SMPK 2 Pembangunan. 26 Mei itu berarti Minggu minggu depan Minggu ya depan. teman-teman. Jamnya jam 11 sampai jam Sampai 2 siang. sampai selesai. ya sampai Pokoknya habis kebaktian teman-teman minggu depan yang mau main basket, ditunggu aja di sini. Lalu kita berangkat sama-sama gitu kan? Ya betul. Iya. Buat yang juara kemarin harap datang. Saya menunggu kehadiran kalian semua. Kamu nggak juara ya? Nggak juara. Oh ya pantesan. Oke. Oke. Next. Lanjut. Nah, Nah, kompak ini banget dia. kita. Nah, ini dia yang Puncak ditunggu-tunggu. acara hari ini. Iya, ini adalah bukan puncak acara hari ini juga, Iya tapi ini sih, puncak ya. acara Masa Raya Masa Raya Paskah, Paskah, teman-teman. betul. Jadi kan hari ini kan Pentakosta nih, ini udah puncak Masa Raya Paskah kita. Akan ada bazar yang luar biasa Iya. luasnya. Itu akan terlaksana sebentar lagi, lebih tepatnya 5 menit lagi. 5 menit lagi ya, betul. Di jam 11. Itu di bawah teman-teman, di parkiran gedung sebelah dan gedung ini juga ada. Di aula bawah pun juga ada, itu ada banyak stand, banyak mainan juga di situ, Terus ada live jajanan-jajanan. music juga. Ada live music, jadi buat teman-teman yang mau mendengarkan musik-musik yang indah di sini Iya, lagi, karena mereka semua akan mereka mengisi, akan pindah ke aula pindah ke bawah dan akan bermain di sana. Nah, ngomongin stand, kita pemuda juga punya stand. Iya, kita nggak mau kalah, kita punya stand juga. Kita nggak mau kalah. Stand apa, Vin? Dengar-dengar ada 50 menu Iya, karena makanan. kebetulan ini Pentakosta 50 hari, jadi kita punya 50 menu. Iya. Nah, tapi kita cuma hadirin 3 di Iya, antara dari hari 50 ini, hari dari ini. Jadi 50 nggak itu. semua kita tampilin ya. Betul. Kita Apa nggak semua aja, kita jual. Vin? Ada Boleh apa di aja? next. Nah, Wah, wah, aduh. ini penampilannya udah lezat banget. Yang pertama itu Lezat. ada chicken popcorn dan juga kentang goreng. Wow. Kemudian yang kedua itu, oh ini kan gak cuma makanan, jadi kita kalau misalkan aus, Aus, kalian aus, minum. kita juga punya minum. Ini jeruknya dari belakang sini, Vin. Ya, nanti ini aku langsung peres-peres itu Jeruknya ini buat ya. jeruknya, betul. Asli ya, jeruk asli ya. Ini jeruk asli, Ah. jeruk peres. Itu ada orange juice dan juga ada lemon tea. Lemon tea. Nah, Oke. lokasi bootnya kalau teman-teman kemarin baca grup KP gitu ya, kan ada Ko Hendrik bilang di belakang toilet. Aduh guys, itu bukan di belakang toilet, di gedung parkir ya bawah, nggak di belakang toilet kok, tapi di sisi belakang memang. Jadi nanti Deketan teman-teman emang sih deketan. deketan sih, tapi kan nggak enak ya, Iya. masa kita minum jus jeruk di belakang toilet gitu kan. Takutnya nyaru ya? Takutnya nyaru, karena Bingung mirip-mirip ya, gitu kan bingung. Iya, takutnya bingung. Nah makanya teman-teman nanti langsung aja diserbu gitu ya bootnya. Selain boot Komisi Pemuda, ada boot-boot komisi lain juga dan ada banyak mainan juga. Nah teman-teman sebenarnya ini tuh bazar bukan sekedar bazar ya, bukan cuman happy-happy, hambur-hamburin uang itu bukan teman-teman. Tapi kita di sini segalanya yang didapatkan dari hasil bazar ini akan disumbangkan ke Seko. Seko itu ada di daerah Sulawesi Selatan ya? Iya, kayaknya. Iya kayaknya ya, Sulawesi Selatan ya teman-teman. Jadi di sana kita lagi ada pembangunan asrama putri gitu buat rekan-rekan kita di sana karena memang kondisinya yang memerlukan bantuan kita semua untuk mereka bersekolah. Jadi makanya kita turut nih dalam aksi donasi ini gitu, nyumbang untuk ke rekan-rekan kita di Seko sana. Jadi makanya teman-teman silakan kerahkan Semua uang semua kalian. uang kalian. Semua Ya. uang kalian. Bisa ke boot pemuda, bisa ke boot komisi yang lain, bisa belanja, bisa happy-happy, bisa main di bawah. Yang penting kita juga boleh ajak nih sukacita dengan teman-teman di sekitar kita ya kan. Kita sebagai satu keluarga di GKI Saman Hudi ini. Begitu teman-teman, jadi jangan Jangan pulang, jangan langsung jangan pulang, tapi kita ramaikan bazar hari ini. Oke, begitu aja Udah, pengumumannya. udah pengumuman. Apaan sabar, nih? sabar. Ini apa nih? Apaan nih? Oh. Oh, jangan lupa datang ke bootnya pemuda. Oke, ini harusnya ada suaranya nih. Suaranya apa nih? Aku Ayo dubbing guys, aja. jangan lupa Jangan lupa datang. datang ke Ini grup chicken pemuda. popcorn, Iya. ada Ada orange juice. Oke, luar ada biasa lemon lemon tea. tea. Segar. Oke. Aduh aus. Oh iya. Itu lagi marah-marah kayaknya. Jangan lupa datang. Jangan lupa datang lalu dibayar, jangan cuma Iya, dimakan iya. doang, harus bayar gitu. Oh iya, bayarnya tuh beli voucher dulu ya guys. Iya, Nanti ke- ada sebelah stand kanan. voucher gitu. Oke. Oke. Udah. Selamat hari hari Minggu Minggu, teman-teman semuanya. Selamat bazar, selamat bersuka cita. Sampai ketemu di bazar ya teman-teman. Terima kasih. Yeay.